Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali terkait dengan artificial intelligence dan machine learning. Namun kita akan bahas terkait dengan teknik-teknik apa saja yang ada di dalam AI dan machine learning ya. Oke, jadi semua teknik atau semua teknologi AI itu bisa kita bedakan ke dalam 4 teknik. Yang pertama teknik searching, yang kedua teknik reasoning, yang ketiga teknik planning, dan yang keempat teknik learning. Yang pertama adalah teknik searching. Ya, ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk pencarian sesuatu, ya. Untuk pencarian sesuatu dengan menggunakan metode tertentu. Contohnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Google Maps, dengan Google Search, dengan Waze dan sebagainya yang digunakan untuk mencari sesuatu, ya. Jadi kalau dipikir-pikir berarti selama ini secara tidak sadar kita sudah pakai AI ya. Oke. Ya memang kita sudah pakai AI sebenarnya, cuman kita nggak sadar bahwa kita sudah menggunakan AI dengan teknik searching, ya. Yang kedua teknik reasoning. Ya, ini digunakan untuk bisa atau memberikan sebuah sebuah alasan logis gitu ya, sebuah alasan logis, sebuah penalaran terhadap suatu hubungan tertentu. Sebagai contohnya, misalkan saya ingin minum tolak angin dan panadol secara bersamaan. Kemudian saya tanya ke si AI-nya, ini boleh nggak saya minum tolak angin dan panadol secara bersamaan? Nanti si AI itu akan memberikan sebuah alasan yang logis. Oh, kalau tolak angin ini punya khasiat ini dan efek ini. Kalau si panadol punya khasiat ini dan efek ini. Kalau diminum bersamaan, ya, kira-kira nanti akan berdampak seperti ini. Nah, itu juga salah satu teknik AI dengan menggunakan teknik reasoning, ya. Yang ketiga, teknik planning. Nah, ini digunakan untuk merencanakan sebuah sebuah produksi tertentu ya. Misalkan kita ingin buat robot. Nah, kita bisa tuh tinggal kasih instruksi ke AI, saya ingin buat robot tertentu, tolong buatkan step-stepnya gitu ya. Nah, nanti secara otomatis si AI akan secara detail kemudian menjelaskan step-stepnya seperti apa saja, konsep-konsepnya seperti apa saja, dan komponen-komponennya apa saja. Nah, itu bisa digunakan eh, dengan teknik planning ya. Yang keempat, teknik learning. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang dimaksud dengan teknik learning adalah kita menggunakan eh, sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik learning untuk mendapatkan pengetahuan dari suatu kumpulan data secara otomatis tanpa diprogram oleh manusia. Nah, inilah yang disebut dengan machine learning, ya. Jadi machine learning itu adalah salah satu teknologi AI dengan teknik learning, gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ditanya ya sama sama orang tua, pas sama teman, itu apa sih sebenarnya machine learning? Nah, bisa dijawab. Jadi machine learning itu adalah salah satu teknologi artificial intelligence yang menggunakan teknik learning, ya. Contohnya misalkan di sini ada automatic driving car, ya. Ya sama dia akan dilatih dulu, misalkan ada sebuah objek, ada sebuah lubang, ada sebuah mobil atau manusia. Nah, itu dia harus mengerem atau dia harus belok kanan atau harus belok kiri, itu kan dilatih dulu sebelumnya ya. Contohnya ya ada Tesla, ada BYD dan sebagainya. Nah, itu semua terkait dengan teknik yang ada di dalam artificial intelligence. Yang kedua kita akan bicara terkait teknik-teknik yang ada di dalam machine learning ya. Jadi berdasarkan datanya dan cara belajarnya, kita bisa membedakan ke dalam 3 kelompok teknik ya. Yang pertama ada supervised learning,
yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Yang pertama, sesuai dengan namanya, supervised learning. Ya, supervised berarti diawasi, dibimbing ya, disupervisi gitu ya. Nah, ini gimana maksudnya? Di teknik ini kita memiliki data yang lengkap ya. Yang dimaksud dengan data yang lengkap adalah data plus label. Jadi harus ada datanya plus labelnya. Contohnya, ketika kita dulu ujian nasional, sebelum kita ujian kan itu pasti dikasih sebuah latihan soal plus kunci jawabannya. Nah, si kunci jawaban ini disebut dengan label. Dia yang akan membimbing si mesin untuk berlatih ya terkait dengan data-data tersebut hingga nanti ketika ada data baru yang belum ada labelnya, nah si mesin bisa untuk kemudian menebak si label secara tepat dan akurat. Nah, ini adalah yang pertama, teknik supervised learning. Jadi dibimbing, diawasi begitu ya. Kemudian yang kedua unsupervised learning. Nah, ini kebalikannya dari supervised learning. Kalau tadi di supervised learning kita punya data plus label, nah di unsupervised learning kita hanya punya data tanpa labelnya. Nah, contohnya misalkan tadi kita pakai contoh ujian nasional. Nah, sebelum ujian kita hanya dikasih latihan soal nih, tanpa dikasih kunci jawabannya. Nah, nanti gimana Pak si mesin bisa belajar? Nah, si mesin akan belajar dengan cara clustering atau dikumpulkan. Jadi data-data yang memiliki jadi data-data yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan. Sebagai contohnya, dalam sebuah kumpulan data itu misalkan ada bentuk kotak, ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran. Nanti si mesin akan belajar itu. Oh, nanti kalau ada pola yang seperti lingkaran, oke kita kumpulkan bahwa ini adalah bentuk lingkaran. Oh, nanti ada data lagi yang punya bentuk pola seperti segitiga misalkan. Oke, kita kelompokkan dia sebagai label segitiga. Kemudian ada yang data dengan bentuk kotak. Oke, kita kelompokkan lagi bahwa dia adalah data berbentuk kotak. Jadi di teknik ini ya di teknik unsupervised si mesin akan melakukan sebuah clustering atau pengumpulan data-data dengan karakteristik yang sama gitu ya. Jadi dikumpulkan gitu, dikelompok-kelompokkan gitu ya. Oke, ini teknik yang kedua, unsupervised learning. Yang ketiga ada reinforcement learning. Ya, jadi ini adalah sebuah teknik dengan prinsipnya adalah rewards and punishment. Jadi tidak ada data plus label, tapi dia langsung learning by doing, gitu ya. Jadi contohnya ada seorang bayi atau balita yang sedang berlatih berjalan, ya. Nah, ketika dia berjalan, kemudian dia menabrak sebuah benda, misalkan meja atau kardus, dia akan terjatuh, misalkan ya. Nah, kegiatan itu akan direkam di otaknya dan akan dijadikan sebuah informasi. Oke, kalau saya sedang latihan berjalan, berarti ketika saya berjalan dan ada sebuah objek di depan, untuk supaya saya bisa berjalan, saya harus menghindari objek itu supaya saya tidak jatuh dan bisa tetap berjalan. Nah, ini yang disebut dengan teknik reinforcement learning, yaitu sistemnya adalah rewards and punishment. Semua kegiatan yang sejalan dengan keinginan dikasih rewards, oke diteruskan gitu ya. Namun semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan kita, dia akan diberikan punishment dan tidak akan diulangi lagi untuk kedepannya. Jadi sistemnya seperti itu ya, rewards and punishment. Ya. Oke, mungkin ini sekian ya yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat, namun insya Allah itu tetap bermanfaat dan saya sampaikan juga berdasarkan referensi yang ada.
Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.